Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan telah berikan bagi setiap kita. Saya berharap setiap kita bangun tadi dengan satu kesukaan tersendiri, karena kita tahu Tuhanlah yang membuat kita hidup dan Tuhanlah yang memberikan kehidupan itu kepada kita sekalian. Nah, pada pagi hari ini atau pada hari ini saya mau mengajak kita mengawali hari-hari kita dengan bersama bersyukur kepada Tuhan. Kita akan bersama menyanyikan satu pujian yang sudah lama sekali, tapi pujian yang saya berharap bisa membawa kita kepada kesukaan tersendiri di dalam memulai hari ini. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Lagi ya, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Semua katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau mengawali hari ini dengan sebuah hati yang bersuka cita. Karena Engkau Allah yang menjadikan langit dan bumi, Engkau Allah juga yang menjadikan kami manusia ciptaan-Mu. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau Allah yang melindungi kami, dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk keberadaan-Mu yang begitu sangat luar biasa. Bahkan di luar kemampuan kami untuk memikirkan. Karena kami sesungguhnya adalah manusia yang terbatas. Dan Engkau Allah yang tak terbatas itu sesungguhnya Engkau adalah atap kehidupan kami. Dan kami bersyukur bersama ya Tuhan. Hari ini sebelum kami kembali melakukan berbagai aktivitas, kami akan kembali mau duduk sejenak diam di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama. Kiranya Allah Roh Kudus yang memimpin waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu tim DM menanyakan kepada saya, Bu Heni, hari Sabtu mau menyampaikan apa? Nah, hari Sabtu itu memang kami sebagai hamba Tuhan diberikan
kelonggaran untuk menyampaikan tema-tema yang mungkin menjadi passion kami atau menjadi sesuatu yang ingin kami sampaikan gitu ya. Kalau hari Rabu kita memang ada buku penuntun gitu. Lalu saya bilang mendekati saya akan mimpin yaitu hari ini ada acara apa ya, event apa. Lalu ingatlah ada HUT. Ya, dan mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar bersama pada waktu hari Rabu Pendeta Jenik telah menyampaikan sebuah perenungan yang membantu mengarahkan kita kepada segala persiapan hati kita untuk menyambut HUT gereja kita yang ke-46. Lalu saya memberikan sebuah tema ya. Saya bilang saya mau kasih tema euforia gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu heran nih ya, covernya euforia. Padahal untuk Bapak Ibu yang sudah tahu meaning atau arti sesungguhnya daripada euforia ini ya, adalah sebuah perasaan nyaman atau perasaan gembira yang berlebihan. Artinya ada sesuatu yang over gitu ya, sebuah perasaan gembira yang berlebihan. Jadi ini bukan sebuah perasaan yang kita boleh bilang bahwa euforia ini sebuah perasaan positif, tapi mungkin lebih condong kepada negatif. Nah, euforia ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu euporos, yang berarti badan yang sehat dan sebuah luapan kegembiraan. Sekali lagi apa? Yang berlebihan ya. Bahkan dikatakan begini, orang-orang yang mengalami euforia ini kadang-kadang mereka masuk di dalam sebuah ranah yang kadang-kadang orang sebut orang ini memiliki problem secara mental atau bipolar gitu ya. Jadi mereka yang tiba-tiba mereka bisa punya emosi yang ketawa-ketawa sendiri tanpa ada sebuah reason atau sebuah alasan atau sebuah sebab gitu ya. Nah, kadang-kadang dibilang ada ditemukan di orang-orang schizophrenia, mereka yang mengalami sedikit gangguan kejiwaan gitu ya. Mereka yang memiliki gangguan dalam kehidupan bersosial dan sebagainya. Nah ya, lalu kok Bu Heni ngapain ambil sebuah tema yang berkesannya sangat negatif? Artinya betul sepertinya ada sebuah kesukaan, ada sebuah kegembiraan. Tapi ingat loh, yang diartikan adalah kegembiraan yang berlebihan, kegembiraan yang tidak pada tempatnya, katakan begitu ya. Yang tidak pada suasananya, yang tidak pada kondisinya. Ya, lalu setelah saya kasih tema itu baru saya pikir, Tuhan saya mau menyampaikan tentang euforia gitu ya. Tapi saya pikir apa yang menjadi kebenaran firman. Lalu saya diingatkan, saya percaya bahwa Tuhan, Roh Kudus Tuhan mengingatkan melihat kepada Daud. Mari bersama kita akan melihat kepada 2 Samuel 6. Ayat 1 sampai 23. Wah, waktu persiapan ini tim DM lagi nih ya. Wah, banyak amat Bu Heni. Ya nggak apa-apalah sekali-sekali ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau menceritakan sedikit nih ya. Kita mau baca dulu beberapa ayat. Ayat pertama sampai ayat yang ketiga atau keempat dulu ya. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. 30 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertata di atas kerubin. Mereka menaikkan tabut itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedangkan Ahyo berjalan di depan tabut itu. Saudara, kita akan lihat sebuah kejadian ya. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari. Nah, kita mulai melihat ada sebuah euforia, saudara ya. Menari-nari di hadapan Tuhan dengan apa? Dikatakan dengan sekuat tenaga. Artinya dengan bersungguh-sungguh, dengan antusias, dengan luapan kegembiraan yang tidak terkatakan. Itu ditunjukkan melalui tari-tari ya. Makanya ada lagu tentang Daud menari-nari juga ya. Diiringi dengan nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. Namun ini ada sebuah kejadiannya, ketika mereka sampai di tempat pengirikan Nakon, maka Usa tadi dikatakan berjalan di samping ya, kakak yang temannya satunya itu Ahyo itu di depan. Maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu.
Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Reaksi Daud berbeda dengan yang tadi ya. Daud menjadi marah. Ya, Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud di satu sisi dia marah, tapi satu sisi juga dia takut kepada Tuhan karena dia melihat ada sebuah perbuatan Tuhan yang Tuhan marah dan ada kebinasaan yang terjadi oleh seorang yang ditimpakan kepada Usa. Dia jadi takut. Lalu katanya, bagaimana mungkin tabut Tuhan ini dapat sampai kepadaku. Jadi sepertinya dia mau melepas tangan. Dia takut sekali. Nanti ada apa-apa, saya salah membuat, salah memperlakukan, lalu saya bisa binasa. Mungkin ya ada dalam pikiran Daud. Lalu kemudian dikatakan ayat 10, sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya. Lah, padahal tadi firman Tuhan bilang dia menari-nari dengan sekuat tenaga karena ada sukacita, ya euforia dikatakan. Mungkin sesuatu yang kita bilang kegembiraan yang berlebihan ya, tiba-tiba surut marah sukacitanya hanya karena melihat ada sebuah perbuatan tangan Tuhan. Lalu dia berpikir gini, aduh, saya tidak mau memindahkan tabut Tuhan ini ke tempatnya, ke kota saya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. Nah saudara, dari sini saya mau mengajak Bapak Ibu dan saudara melihat ya, ada sebuah ketakutan yang tiba-tiba perasaan gembira itu berganti dengan sebuah ketakutan, lalu dia menyimpang dari rencana yang sudah diatur dari awal. Kita lanjut. 3 bulan lamanya tabut itu tinggal di rumah orang Obed Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. 3 bulan ada blessing spesial yang diberikan Tuhan kepada Obed ini ya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya. Oleh karena tabut Allah itu. Wah, dengar gitu Daud langsung pikir, oh berarti tidak ada kemarahan, tidak ada murka lagi. Wah, dia mulai merasa, wah aku harus segera pergi mengambil ya. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan apa? Sukacita. Wah, mulai timbul nih ya rasa sukacitanya. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah. Saudara, 6 langkah itu nggak banyak loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, bergaya bahasa Inggris ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau saya jalan saya baru sampai di situ tuh. Belum sampai ke depan gitu ya. Tapi dikatakan gini, saking sukacita, saking dia melihat murka Allah telah reda, ketakutan itu sirna dan dia mulai fokus kepada Allah kembali. Lalu dikatakan apa di dalam ayat 13 itu? Setiap maju 6 langkah ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Wah, saya pikir dari rumah Obed sampai ke kota Daud itu berapa lama ya? Kok dia mempersembahkan setiap 6 langkah? Wah, berapa ekor lembu saudara ya? Wah, bukan cuma anak lembu gemukan, semua dipersembahkan. Ayat 14 menegaskan sukacita yang tadi dikatakan oleh ayat dari ayat 11 atau 12 tadi ya. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan, dikatakan lagi apa? Dengan sekuat tenaga, stabilo saudara. Dengan sekuat tenaga ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi dengan apa lagi? Sorak dan apa? Bunyi sangkakala. Wah, ada musik yang luar biasa ya. Kalau mungkin yang kita rasakan KU1 kadang tenang, KU2 udah mulai pang, ada drum, ada gitar, ada bass, ya seperti begitu ya. Lalu ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, saudara tahu Mikal, istri Daud, anak Saul ya. Anak perempuan Saul menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat dan lagi menari di hadapan Tuhan. Tapi justru anehnya dia melihat itu dikatakan apa? Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Kenapa? Nanti kita tahu jawabannya ya.
Nah, tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Tiap 6 langkah ada lembu, tiap 6 langkah ada lembu dan lembu gemukan gitu ya. Sampai di situ mempersembahkan korban lagi. Lalu gini dikatakan ayat 18. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu, wah ini berbagi kasih dia kalau program diakonia ya. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, orang semua yang ada di situ ya, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Saudara, ayat ini menceritakan kepada kita bahwa Daud itu setelah dia tiba di kotanya, semua rakyat yang sedang lagi menunggu, ya kalau sekarang kayak barusan itu sebuah kejadian yang cukup fenomenal lagi ya. Saya sempat memberikan sedikit ulasan ya, karena teman-teman kami yang ada di Waingapu, wah status mereka itu semua tentang Jokowi yang akan datang pada tanggal 2 Juni kalau saya nggak salah ingat ya. Dikatakan mereka itu sudah berjam-jam menunggu. Bahkan sampai pesawat Jokowi RI-1 itu mendarat pun semua di syuting gitu ya. Lalu mereka nunggu di sepanjang jalan. Waduh, saya pikir ini udah lama nih presiden enggak disambut seperti gitu. Kira-kira mungkin ibu rumah tangga berhenti masak atau sudah masak dari subuh, bapak-bapak izin kerja, kantor-kantor diliburkan, mungkin saya nggak tahu ya. Tapi yang pasti itu status daripada teman-teman kami di Waingapu semuanya menggambarkan tentang seorang Bapak Jokowi presiden yang akan hadir. Dan memang penjambutannya luar biasa. Sampai Pak Jokowi itu biasanya kalau di Bali ya, saya lihat ada beberapa kali YouTube atau tayangan, beliau turun sambil menyapa beberapa rakyat di sekeliling. Di Waingapu itu udah nggak bisa turun, gimana? Nggak ada tempat untuk turun ya. Beliau berdiri aja di atas mobilnya. Ya sudah melambai-lambai, terus ada melemparkan beberapa hadiah, katakan begitu ya. Wah, satu antusias yang luar biasa. Nah, seperti itu kira-kira yang terjadi pada waktu Daud akan datang memasuki kota Daud membawa tabut Allah. Orang khayalak ramai dikatakan, orang-orang Israel, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, orang tua, mereka menanti. Bukan menanti Daudnya, menanti tabut Allah. Karena mereka mendengar ketika tabut Allah itu 3 bulan di rumah Obed itu, betapa diberkatinya Obed itu. Ya, dan orang-orang di sekelilingnya. Dan memang mereka mengharapkan berkat itu juga ada. Dan tabut Allah itu sendiri adalah bukti daripada atau kehadiran daripada Tuhan. Sehingga mereka punya antusias. Mereka menyambut Daud, dan Daud yang memang dikatakan telah menari dengan sekuat tenaga, yang setiap 6 langkah mempersembahkan persembahan, yang melakukan sukacita, yang bernyanyi dan bersorak-sorak, dikatakan dia juga membagikan ya, ada kue kismis, ada roti bundar ya, bahkan ada sekerat daging. Wah, saya saking semangat sampai mic-nya turun ya. Jadi dikatakan ada sebuah semangat yang luar biasa. Ya, ada sebuah semangat yang luar biasa yang ditunjukkan oleh orang-orang pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat ya, kita melanjutkan dulu bacaannya ya. Nah, ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal, binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi diri pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Wah, ini sebuah respon yang sangat berbeda. Mikal langsung menghina Daud, dia langsung memperkatakan perkataan yang sinis sekali, sarkisme ya, sesuatu yang sangat sinis yang mungkin kalau Daud lagi bad mood itu bisa menjadi sesuatu yang menimbulkan emosi gitu ya. Tetapi Daud berkata kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisikan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjukkan aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari.
Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih dari itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Mikal binti Saul dikatakan tidak mendapat anak sampai hari matinya. Nah, Bapak Ibu, saya kenapa memilih tema euforia? Pikiran saya cuma mau mengajak kita untuk menyambut HUT gereja yang 2 hari lagi kita akan rayakan. Baiknya kita menyambut dengan euforia. Tapi kalau kita melihat arti daripada euforia, itu adalah sebuah kegembiraan yang berlebihan. Sesuatu yang tidak terlalu pas gitu ya. Nah, kalau kita mau melihat apa yang Daud responi dari pengenalan dia terhadap Allah, dari bagaimana dia membawa sukacitanya, dia menari-nari, bahkan sampai Mikal bilang seolah-olah menelanjangi diri seperti tidak ada kehormatan, seperti terlalu ya euforia itu ya. Kalau bahasa hari ini Mikal mungkin bilang kamu terlalu euforia, artinya sukacita yang kamu nunjukkan itu tidak pada tempatnya. Bapak Ibu, saya tidak mengajak kita untuk menjadi jemaat atau umat Allah yang euforia, yang artinya bergembira tidak pada tempatnya sampai orang berpikir kita seperti orang gila gitu ya. Enggak. Tapi saya juga coba memahami bahwa apa yang Daud tampilkan, apa yang Daud rasakan, terkadang memang kita tidak bisa membendungkan rasa suka itu di hati kita ya. Tak kala kita merasa ada begitu banyak berkat, ada begitu banyak penyertaan, ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Memang terkadang kita harus berani berkata bahwa terkadang kita sendiri tidak bisa membatasi kesukaan itu. Ya, kalau itu sih nggak apa-apa. Tapi yang saya heran banyak orang terlalu membatasi dirinya bahkan. Ketika dia telah mengalami kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kan seharusnya hidupnya itu kekristenan atau iman yang dia punya itu kan harusnya seperti yang Daud tampilkan. Bukan berarti kita jadi seperti kayak orang bodoh. Di jalan-jalan tiba-tiba kita menyanyi, kita nari-nari. Oh, nanti orang kasih uang dikira pengemis atau pengamen gitu ya. Bukan seperti itu. Tapi sebuah antusias yang menunjukkan bahwa kita ini adalah umat Tuhan, kita umat yang dipelihara, kita umat yang telah melewati perjalanan kehidupan kerohanian yang Tuhan ada dan Tuhan yang pimpin. Keselamatan daripada Tuhan tidak bersifat titik, ya artinya hanya keselamatan diberikan lalu selesai. Tapi selalu ada menyertai kita sepanjang hidup kita. Sehingga keselamatan yang kita punya itu Tuhan ada di dalamnya, seharusnya kita menampilkan dengan apa? Euforia, ya. Dengan sukacita, tidak perlu memang sampai berlebihan yang kemudian bisa membuat orang pikir something wrong ini, orang ini ada sesuatu yang salah. Bukan ya, tetapi sebuah sukacita antusias bagaimana kita menunjukkan kita adalah orang-orang yang telah diberkati, kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, kita adalah orang-orang yang dipelihara, kita adalah orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan, disertai, dikasihi. Wah, itu loh saudara. Ya. Anak-anak itu kalau mau ulang tahun senang. Anak saya nomor 1, 2, 3 sudah enggak punya antusias itu karena mungkin sudah besar ya. Tapi anak saya yang kecil itu dia hari ini ulang tahun, hari ini dia dapat hadiah, malamnya dia sudah make a wish ya saudara, sudah membuat sebuah keinginan. Tahun depan kalau Ebi ulang tahun, Ebi mau hadiah ini. Loh, Bibi hari ini aja belum berlalu, tahun depan sudah ingat mau hadiah apa gitu ya. Saking antusiasnya. Nanti beberapa bulan menjelang dia ulang tahun, itu dari Januari dia bisa hitung mundur, tinggal berapa puluh hari, tinggal berapa lagi hari. Wah segitu ya, antusias. Nah saya dan saudara seharusnya punya antusias itu. Punya sebuah kegembiraan. Meresponi kebaikan Allah, meresponi kasih sayang Allah, meresponi hadiah yang Allah berikan yaitu keselamatan kepada kita. Nah sebentar lagi gereja kita akan mengadakan ulang tahun yang ke-46. Mari kita menyambut dengan sukacita. Karena Tuhanlah yang menolong gereja ini melewati perjalanan iman melalui pemimpin demi pemimpin, umat demi umat. Dan Tuhan juga yang telah menyertai saya dan saudara dalam perjalanan iman kita. Mengikuti Tuhan, mengenal Tuhan. Dari seorang yang baru lahir baru, menjadi seorang anak, seorang remaja, dewasa. Dan seorang yang diperlengkapi Tuhan secara khusus sampai pada hari ini.
Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersukacita bersama. Jangan lewatkan ibadah kesukaan bersama pada tanggal 13 Juni nanti di jam 7 kalau saya tidak salah premiernya. Kita mau bersukacita bersama karena kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita tidak perlu sampai seperti Daud ya, yang 6 langkah memberikan persembahan. Kita tidak perlu sampai menari-nari lalu berbagi-bagi ke semua rakyat di Bali ini. Ya, mungkin kita tidak akan pernah sanggup melakukan itu. Tapi kita menyambut dengan sukacita surgawi. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Sembah puji kita kepada Tuhan. Kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan dipakai oleh Tuhan sesuai dengan zaman dan waktu yang Tuhan tempatkan. Juga gereja ini terus dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Nah, Bapak Ibu, kalau beberapa belakangan ini hamba Tuhan telah mengajak saudara berdoa bersama. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk berdoa secara pribadi. Doa-doanya akan nanti di-sharingkan melalui tayangan ini. Dan saudara bisa secara khusus mengambil waktu berdoa. Tapi izinkanlah saya menutup hari ini dengan bersama berdoa dan saya mau mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Karena kami belajar terus Tuhan untuk hidup memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih karena Engkau tidak pernah letih untuk menolong kami. Engkau tidak pernah letih untuk menanti kami. Engkau tidak pernah letih ketika kami menjauh dan kami akan kembali. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk perjalanan kehidupan iman setiap kami. Biarlah Tuhan menolong kami di dalam menjalani hari-hari kami. Sebentar lagi kami akan masuk dalam doa-doa. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami dalam berdoa. Dan hamba-Mu secara khusus berdoa menyerahkan untuk setiap pribadi yang saat ini menyaksikan ibadah doa ini, berdoa bersama. Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus, hamba berdoa kiranya berkat kasih Tuhan menyertai mereka. Bila mereka ada pergumulan, Tuhan bantu mereka untuk bersama dengan Tuhan menemukan jalan keluar. Bila mereka ada kesesakan hati, berikanlah kelegaan itu kepada mereka. Bapa di surga, tolonglah. Namun bila mereka ada memiliki sakit secara fisik, maka Engkau jamalah ya Tuhan. Bapa, kami sungguh berdoa, hamba-Mu berdoa menyerahkan ini semua di hadapan Tuhan. Berkatilah kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang aktivitas hari ini, bahkan besok ketika kami beribadah, Tuhan juga menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas.